Explorer, selamat datang di Kula Kulik The Explorer. Udah lama banget nih gak nyapa Sobat Explorer semua, Mimin kangen banget. Nah, hari ini Mimin bakal pergi ke suatu tempat yang hidden gem banget di Depok yang suasananya tuh seni banget. Namanya Palakali Creative Art Space. Tempat ini pas banget buat Sobat Explorer yang lagi cari ketenangan, kesejukan, dan suasana homey sambil menyalurkan jiwa kreativitas kalian nih. Kalau kata Gen Z, tempat ini cocok banget untuk healing. Penasaran deh ada keseruan apa aja sih di sini? Yuk kita explore! Hai Sobat Explorer! Kali ini kita bakal explore ke suatu tempat yang bisa dibilang tuh unik dan juga tentang art. Nah, kali ini sebelum kita masuk, aku ingin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Zahira bersama partner aku Misha. Dan kali ini outfit kita tuh udah mix and match banget. Terus warna kita tuh udah gonjreng banget ya. Bisa ada peach, ada coklat, terus ada navy juga. Kali ini kita mau kemana sih, Mi? Kemana ya? Tapi hari ini tuh kita explore-nya kayaknya nggak yang biasa sih, Kak. Kira-kira explore apa sih kita? Apa ya? Oke, ini di belakangnya ada tulisannya ternyata. Kita bakal ke Palakali Kreatif yang pastinya berbau dengan kreativitas dan juga art. Oke, Sobat Explorer, daripada penasaran, mari kita langsung aja masuk ke dalam. Let's go, ikutin kita terus. Nih, Sobat Explorer, dari Palakali Kreatif sendiri punya slogan yang sangat banget menarik menurut aku. Apa sih nih slogannya? Kreatif itu terus bergerak, semangat itu terus bertumbuh gitu. Nah, jadi teman-teman nggak boleh stuck terkait diri sendiri. Teman-teman harus kreatif untuk terus bergerak dan juga semangat untuk terus tumbuh menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam nih. Yuk, ikutin kita. Nah, Sobat Explorer, di ruangan pertama kali ini kita bakal disambut dengan meja resepsionis yang tentunya ini sangat kreatif banget menurut aku karena ini disuguhin dengan lukisan yang menurut aku sangat agak bermakna kayak filosofinya ya. Dan juga ada lukisan kecil dari karya Bu Arya Okta. Dan terus di sini tuh banyak banget piagam sama sertifikat. Wow. Piagamnya banyak banget yang khususnya untuk apresiasi kepada Palakali Kreatif. Nah, aku penasaran nih, Mei, di lantai 2 tuh ada apa aja sih? Kayaknya udah kita bakal lihat serius aja gitu ya. Langsung. Oke, langsung ikutin kita aja, Sobat Explorer. Sobat Explorer, kalau kalian teliti nih, ada satu sosok yang selalu hadir di setiap sudut tempat ini, yaitu ayam. Bukan sembarang ayam, ini adalah karya ikonik dari Ibu Arya Okta yang sudah berumur lebih dari 20 tahun. Patung-patung ayam ini bukan cuma pajangan, tapi sebuah alarm visual tentang kegelisahan Ibu Ari terhadap lingkungan kita. Prosesnya luar biasa detail di mana sampah plastik dikumpulkan, dibentuk, dibungkus kertas koran, dilapisi tisu, baru kemudian dilukis dengan cantik. Pesannya mendalam loh. Ayam yang seharusnya makhluk organik, kini seolah-olah menjadi makhluk asing yang terbuat dari plastik karena lingkungan kita yang sudah tercemar. Yuk Sobat The Explorer, kita beranjak ke galeri. Mata kita akan dimanjakan oleh lukisan-lukisan dengan warna yang sangat cerah. Genre yang diusung Ibu Ari adalah dekoratif naif. Gayanya sekilas terlihat kekanak-kanakan, jujur, dan tanpa beban. Kenapa sih warnanya harus selalu semarak? Ternyata Ibu Ari ingin setiap orang yang melihat karyanya selalu merasa bahagia. Beliau percaya warna bisa mengubah suasana hati. Di sini juga ada karya anak-anak asuhan dari Kak Top, salah satu mentor di sini, dan teman-teman mentor lainnya yang biasanya dibuat oleh anak-anak magang dengan rentang jenjang pendidikan SD hingga perguruan tinggi loh, Sobat Explorer. Duh, ini minat nih jadi anak magang di sana, kerja sambil healing. Hihihi. Bahkan ada karya yang terinspirasi dari ayat Al-Quran dan pernah dipamerkan secara nasional loh. Di sini, seni benar-benar menjadi bahasa universal yang menyatukan siapa saja tanpa memandang latar belakang. Nah, Mei, kita sekarang lagi ada di the next room. Yang dimana tuh isinya ada juga ternyata digital art. Nah, ini banyak banget dari pelukis-pelukis juga yang bisa dibilang masih jenjang sekolah ya nggak sih, Mei? Benar. Kemarin tadi tuh kakaknya bilang katanya ini tuh dari anak SD, bahkan ada yang TK ya, sampai ada yang magang
SMK, bahkan juga ada yang kuliah katanya di sini hasil karyanya. Jadi kayak nggak terbatas jenjang Bener gitu. banget. Terus di sini tuh karyanya banyak banget ya. Di sini juga ada topeng. Terus di sini ada karya-karya dari kertas. Apa ini? Ini aku salvok banget sama tutup. ya? Ini yang kayak di botol Apa tuh? soda gitu loh, yang benar. beling terus tutupnya kayak Iya, cetek-cetek gitu. cetek-cetek gitu. Iya, terus ternyata jadi kayak estetik. Terus juga kayak agak apa sih, glamour gitu ya, karena warna Iya, emas mungkin ya. Kepikiran mereka untuk bikin ini. Mei, yang datang ke sini tuh nggak cuma bisa ngeliat lukisan aja, Mei. Bener Kita banget. tuh pas lagi kita datang ke sini ya, itu ngerasa kayak terinspirasi nggak sih? Jadi ini tuh nggak cuma bisa ditengok-tengok aja nih Sobat Explorer, ini kita bisa ambil maknanya, hikmahnya gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa kayak agak suren gitu ya, kayak agak inget nih lukisan Zoma ini tuh. Bener, karena setiap karya tuh maknanya beda-beda, dan itu Betul. maknanya bagus-bagus banget sih guys, buat diambil, Tuh. buat kita simpen gitu. Nah, sesuai dengan slogannya juga, kita harus semangat untuk terus bertumbuh dan juga Benar. berpikir kreatif. Jadi, kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak agak hopeless kayak gimana, you must to visit here, ya gak sih? Recharge energi gitu loh Kak, kalau Betul. Jadi kayak mini pameran itu bikin kita kayak, wow, ternyata masih banyak hal amazing lainnya yang Benar. dilakukan oleh banyak manusia gitu. Oke, kita lanjut ke the next room. Sobat Explorer harus tahu, 70% material di sini itu bekas loh. Kaca-kaca jendela yang kalian lihat itu sebenarnya sisa-sisa pintu lama yang tidak seragam ukurannya. Kursi dan meja untuk berkreasi pun berasal dari material sisa proyek yang dikumpulkan kembali agar tidak menjadi sampah visual. Nah, Sobat Explorer, sekarang Mimin ajak kalian masuk ke bagian yang paling Mimin suka, yaitu terowongan bambu ini, guys. Pas kalian melangkah masuk, coba deh rasain. Ih, asli, ini sih sejuk banget ya. Hawanya langsung beda, tenang, dan bikin kita pengen narik nafas dalam-dalam. Tapi tahu gak, terowongannya sejuk ini tuh sebenarnya sebuah ruang transisi. Filosofinya dalam banget. Nah, pas kalian melangkah keluar dari ujung terowongan sejuk ini, kalian bakal langsung disambut lagi dengan realitas dunia yang panas. Jadi, terowongannya adem ini sengaja dibuat sebagai pemisah, sebuah pengingat kalau di tengah hiruk pikuk sampah kehidupan yang bikin gerah, kita itu sebenarnya butuh banget ruang buat kembali ke alam dan ngerasain lagi yang namanya tenang. Geser dikit, kita masuk ke selasar kreatif. Nah, di sini nih dapurnya seni Palakali Kreatif. Selasar ini benar-benar dipakai buat teman-teman di sini berkreasi. Mulai dari menjahit, melukis, sampai membentuk sesuatu yang baru dari barang-barang yang mungkin kita anggap udah gak guna loh. Lihat deh tumpukan plastik, koran, sampai botol-botol itu. Di tangan Kak Ratna dan teman-teman mentor kayak Kak Top dan Kak Gildan, sampah itu disulap jadi tas keren atau merchandise yang bernilai seni tinggi. Gak kerasa ya Sobat Explorer, perjalanan kita dari galeri, masuk ke terowongan, sampai nongkrong di selasar tadi benar-benar bikin pikiran jadi lebih segar. Palakali Kreatif ini memang bukan sekedar tempat aja, tapi pengalaman. Dari sini kita belajar kalau barang yang dianggap sampah pun bisa punya nilai indah kalau kita kasih sentuhan hati dan kreativitas. Gimana? Balon kata di kepala kalian sekarang udah mulai penuh sama ide-ide baru kan? Pokoknya tempat ini cocok banget buat kalian yang suka ketenangan, kesejukan, suasana homey, suka melukis, berkreasi, cinta warna, dan pastinya yang lagi butuh refreshing dari penatnya hiruk pikuk dunia. Buat kalian yang mau langsung aja ngerasain sendiri sensasinya, cus langsung meluncur ke alamatnya di Jalan Palakali Tanah Baru, nomor 26 Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dengan kode pos 16426. Ingat, dunia mungkin makin padat sama sampah dan beton, tapi jangan biarin kreativitas kalian ikut terkubur. Tetap bergerak, tetap berkarya, dan sampai jumpa di petualangan seru lainnya. Mimin pamit dulu, sampai ketemu di konten selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!